Halo teman-teman semuanya, hari ini kita bakal belajar sesuatu yang seru banget loh. Kita akan menjelajahi tubuh kita sendiri. Kira-kira bagian mana ya? Betul banget, sistem pencernaan manusia. Yuk, kita cari tahu gimana makanan yang kita makan bisa berubah jadi energi buat tubuh kita. Nah, teman-teman tahu nggak? Sistem pencernaan itu kayak jalur panjang di tubuh kita yang tugasnya ngatur makanan dari mulut sampai keluar jadi apa ayo? Iya, jadi tinja. Bayangin deh, nasi dan ayam goreng yang kita makan bisa berubah warna dan bentuk di dalam tubuh. Hebat banget kan ciptaan Tuhan? Bukan sulap, bukan sihir loh. Sekarang kita bahas nih, gimana sih cara sistem pencernaan bekerja? Apa saja yang terjadi sama makanan setelah kita makan? Yuk, kita ikuti perjalanan si makanan dari awal sampai akhir. Siap? Ayo kita mulai dari mulut dulu. Nah, perjalanan makanan dimulai dari mulut. Di sini, gigi kita bekerja keras memotong dan mengunyah makanan sampai jadi potongan-potongan kecil. Coba pegang pipinya deh. Terasa nggak gigi kita pas ngunyah? Nah, sambil itu, air liur juga mulai keluar, membantu melunakkan makanan biar nanti gampang ditelan. Jadi, jangan lupa kunyah yang benar ya. Jangan langsung ditelan, nanti kasihan perutnya. Teman-teman tahu nggak, air liur itu keren banget loh. Dia bukan cuma bikin makanan lembek, tapi juga mulai memecah zat makanan jadi lebih kecil. Jadi, nanti pas masuk ke tubuh lebih gampang diserap. Nah, makanan yang udah lembek dan bercampur air liur itu bentuknya kayak bola. Namanya bolus. Lucu ya namanya, bola makanan. Sekarang bola makanan kita masuk ke kerongkongan. Nih, kerongkongan itu kayak jalan tol buat makanan. Bentuknya tabung panjang yang ngarah ke lambung. Di sini, makanan didorong ke bawah dengan gerakan otot yang kuat. Namanya gerakan peristaltik. Coba bayangin, kayak odol yang ditekan dari ujungnya. Kira-kira kayak gitu deh. Nah, sampai juga kita di lambung. Di sini tempatnya makanan diolah lebih lanjut. Lambung itu kayak kantong elastis yang bisa ngembang kalau kita makan banyak. Di dalamnya, makanan dicampur sama cairan lambung. Hasilnya jadi kayak bubur cair berbusa. Bukan bubur ayam ya. Tapi dari sinilah makanan mulai berubah bentuk dan siap menuju ke usus. Sekarang makanan kita masuk ke usus nih teman-teman. Nah, usus memiliki dua bagian. Yang pertama usus kecil dan yang kedua usus besar. Di usus kecil, makanan dipecah jadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nah, tubuh kita tuh pinter banget. Semua vitamin dan gizi diserap dari sini loh. Terus, sisanya yang nggak dibutuhkan masuk ke usus besar. Di situ airnya diserap lagi biar tinggal sisa padatnya aja. Hebat ya, semua ada fungsinya. Eits, jangan lupa, ada juga organ bantu loh. Di antaranya ada hati, pankreas, dan kandung empedu. Ketiganya kerja bareng kayak tim superhero. Mereka ngeluarin cairan pencernaan yang bantu ngolah lemak, protein, dan karbohidrat. Kalau mereka nggak kerja, tubuh kita bisa lemas karena nggak dapat energi dari makanan. Nah, sisa makanan yang udah nggak dipakai tubuh akan masuk ke usus besar lagi. Di sini diambil airnya dan jadilah tinja atau kotoran. Nggak usah jijik ya, itu bagian penting juga loh biar tubuh kita bersih dari sisa makanan. Setelah itu, tinja disimpan dulu di rektum sebelum keluar lewat anus. Selesai deh perjalanan si makanan. Oke teman-teman, sekarang kita bahas hal penting nih.
yaitu penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama, di bagian mulut dan kerongkongan. Misalnya, sariawan, pernah kan ngerasain perih di mulut pas makan pedas? Itu tanda ada luka kecil di mulut kita atau di lidah kita. Terus, ada juga reflux asam atau yang biasa kita kenal GERD, yaitu saat asam lambung naik ke kerongkongan rasanya kayak dada terbakar. Dan esofagitis, yaitu peradangan di kerongkongan. Jadi, penting banget buat makan teratur dan jangan langsung tiduran habis makan ya. Selanjutnya, bagian lambung. Nah, lambung juga bisa kena penyakit loh. Ada gastritis, yaitu peradangan di lapisan lambung, biasanya karena bakteri atau terlalu sering makan pedas. Ada juga tukak lambung, yaitu luka di dinding lambung. Dan yang sering kita dengar, yaitu MAH, rasanya nyeri banget di perut bagian atas. Jadi, kalau perut mulai sakit gara-gara belum makan, segera isi perut ya. Jangan sering nunda makan. Nah, kalau di usus, penyakitnya juga banyak nih. Ada IBS atau Irritable Bowel Syndrome, bikin perut kram, kembung, atau diare. Terus ada penyakit Crohn dan colitis ulceratif. Dua-duanya bikin peradangan di usus. Ada juga diare. Pasti pernah kan? Biasanya karena makan gak bersih atau minum air yang kotor. Dan yang kebalikannya, sembelit. Susah buang air besar karena kurang makan sayur dan minum air putih. Jadi, yuk biasakan makan serat biar lancar tiap hari. Nah, bagian terakhir yaitu di anus. Ada yang namanya ambeien alias hemoroid. Biasanya karena duduk terlalu lama atau suka nahan BAB. Gejalanya bisa gatal dan nyeri di anus. Ada juga fisura ani, yaitu luka kecil di sekitar anus yang bikin sakit banget waktu BAB. Jadi, jangan ditahan-tahan ya, kalau udah pengen ke toilet langsung aja. Sekarang kita udah tahu perjalanan makanan dari mulut sampai keluar lewat anus. Semua organ bekerja sama biar tubuh kita dapat energi dan tetap sehat. Jadi, kita harus jaga pola makan dan jangan malas makan buah dan sayur ya. Nah, sekarang coba bayangin deh, kalau kalian bisa ikut perjalanan si makanan di dalam tubuh kalian sendiri, kira-kira bagian mana yang paling pengen kalian lihat dari dekat? Ayo, siapa yang mau jawab? Seru banget ya kalau bisa lihat langsung prosesnya. Wah, terima kasih teman-teman udah belajar bareng hari ini. Kalian hebat banget. Sekarang udah tahu kan gimana tubuh kita bekerja keras tiap hari. Yuk, jaga kesehatan, makan teratur, dan jangan lupa semangat belajar. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dadah!